Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik kita dapat lagi keizinan daripada Allah Azza wa Jalla untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Islam. Lebih-lebih lagi, pembahasan kita hari ini tentang surat Al-Kahfi. Surat yang mempunyai beberapa keistimewaan. Surat yang memiliki beberapa keistimewaan. Lebih-lebih lagi, apabila kita hafal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir, kita akan dihindarkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal akhir zaman. Lebih-lebih lagi, surat Al-Kahfi bila dibaca pada hari Jumaat punya kelebihan tersendiri. Kita sudah mulai siri pertama tafsir surah Al-Kahfi pada minggu lepas. Yaitu tentang fadilat surat Al-Kahfi dan jenis-jenis fitnah. Ada 4 jenis fitnah di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala ingin menduga manusia. Ada 4 macam dugaan. Ada 4 macam ujian. Pertama namanya fitnatul iman, fitnah iman. Yang kedua namanya fitnatul mal, fitnah harta. Yang ketiga namanya fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Dan yang keempat fitnatul sultah, fitnah kekuasaan. Nah, pada hari ini pembahasan kita khusus tentang solusi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebut 4 fitnah tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala juga ikuti setiap fitnah yang 4 itu dengan solusi masing-masing. Jalan keluar. Macam mana cara untuk mengatasi masing-masing fitnah tersebut. Okey, kita mula. Kalau boleh, dalam pertemuan ini kita ingin selesaikan solusi keempat-empat fitnah tersebut.
Sebab Ahad yang akan datang kita tidak ada kelas. Sebab Ustaz terlibat dengan acara perkampungan sunnah di Perlis. Setelah itu Ustaz akan pergi ke Indonesia. Maknanya 2 Ahad yang akan datang kita tak ada kelas. Sebab Ustaz tidak ada di Kuala Lumpur sejak 18 hari bulan sampai 30 hari bulan. 3 hari di Perlis dan lebih kurang 8 hari di Indonesia. Okey. Solusi fitnah yang pertama. Kita baca sedikit. Solusi atau jalan keluar mengatasi fitnah yang pertama, iaitu fitnah iman. Ini sangat mustahak. Iman manusia senantiasa dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Dan manusia dilarang oleh Allah hanya mengatakan, aku telah beriman, aku telah beriman. Tanpa mereka terlebih dahulu diuji oleh Allah. Hakikat itu kita boleh lihat dalam ayat 2 surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah manusia boleh saja mendakwa aku telah beriman tanpa dia terlebih dahulu diuji? Aku pasti akan uji dia. Sehingga aku tahu imannya murni atau iman palsu. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah iman. Fitnah iman disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda yang hidup di zaman Raja Rom yang bernama Decianus. Mereka disuruh supaya menyembah berhala, berbuat syirik. Tetapi mereka lari, tak mau join. Ketika mereka akan dihukum, mereka dapat lolos, dapat lari, sehingga menyelamatkan akidah mereka masuk ke dalam gua. Lalu mereka ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Kemudian Allah hidupkan balik mereka, yang ketika itu Rom diperintah oleh raja yang adil, bukan raja yang zalim. Okey, itu telah kita jelaskan pada minggu lalu. Macam mana solusi Pak Ustaz supaya kita lulus dalam ujian iman? Ini dia. Lihat muka surat 9. Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita bagaimana cara mengatasi fitnah iman melalui ayat 28 dan 29 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kita terjemahkan dulu. Apa kata Allah?
supaya kita tidak dilanda oleh fitnah iman. Apa kata Allah? Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharapkan keredaannya. Allah suruh kita sabar. Hendaklah senantiasa dengan orang-orang yang taat kepada Allah, tak kira pagi ke petang. Lalu apa kata Allah? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan tinggalkan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mengajar kamu ilmu-ilmu berasaskan Quran dan Sunnah. Jangan dijauhi. Jangan mereka dijauhi semata-mata karena mengharap perhiasan hidup di dunia. Karena kita terlalu tertarik dengan dunia, kita tinggalkan alim ulama yang mengajar kita agama Islam dengan betul, berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Itu dia. Solusinya, dekati orang-orang yang ingin membimbing kita ke arah keselamatan daripada kesesatan. Tentu saja, cara untuk terhindar dari sesat, kembali pada Quran, kembali pada sunnah Nabi. Sebab begitu jaminan Allah melalui lisan Rasulnya. Taraktu fikum amrain, in amsaktum bihima, lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Apakah Quran dan Sunnah itu ilmu, Pak Ustaz, yang boleh menguatkan iman kita? Yes. Coba dengar kata-kata para sahabat. Apa itu sebenarnya ilmu yang tak perlu diragukan lagi? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, yaitu Quran dan Sunnah. Dekati orang yang mengajar anda berasaskan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itulah ilmu yang sebenarnya. Mengapa? Quran kalamullah, dan Allah tak pernah salah. Sunnah Nabi kalamur Rasul. Rasul pula insan maksum. Kita teruskan. Solusi berikutnya terhadap fitnah iman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Terjemahannya, katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir,
biar dia kafir, Muhammad. Yang penting kau sampaikan Al-Quran. Al-Quran itu pasti benar. Sebab dia adalah perkataan Allah. Namun demikian, jangan paksa. Siapa mau beriman, silakan beriman. Yang untung awak juga. Siapa yang ingin memilih kafir, tolak Quran, biarlah. Yang binasa dia juga. Tugasmu, hai Muhammad, menyampaikan saja. Okey. Sekarang pengajaran ayat. Dari 2 ayat tadi, sila baca terjemahan berikutnya yang Ustaz tidak habis selesai menterjemahnya. Apa kata Allah? Bagus juga kita baca. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Zalim di sini maknanya orang kafir. Zalim di sini maknanya orang yang terlibat syirik. Yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, orang dalam neraka, karena tak mau terima ajaran Nabi Muhammad. Bila mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Demikian kesudahan orang-orang yang menolak Quran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah iman, pertama sekali, berdampinglah dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah pagi dan petang. Makna ibadat luas. Kita telah bahas 2 hari yang lalu pada hari Jumaat. Jenis-jenis ibadat. Ada ibadat lisan, ada ibadat hati, ada ibadat badan, ada ibadat harta. Ibadat bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Ibadat lidah, termasuk doa, termasuk isti'azah, mohon perlindungan. Ibadat lidah termasuk dakwah seperti ini, menyampaikan kebenaran. Ada tak nilai-nilai ibadat di dalam dakwah kepada kebenaran? Layak tak orang yang menyampaikan kebenaran ganjaran pahala dari sisi Allah di akhirat nanti? Ibadat dah tu. Oleh sebab itu, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, kita happy mendapat bimbingan. Kadang-kadang waktu duha seperti ini. Kadang-kadang jam 5:30 atau 5 suku petang hari Jumaat. Kadang-kadang pada waktu subuh seperti pagi tadi. Kadang-kadang pada waktu malam 9:15 pada hari Rabu. Kita happy. Kita ikuti. Kita dengar. Supaya kita faham untuk diamalkan. Jadi sikap ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, happy, gembira mendapat bimbingan seperti ini, itu di antara solusi yang paling utama untuk menjaga iman. Apa itu iman? Kita ada subjek tentang akidah. Macam mana nak beribadat pada Allah kalau kita tak kenal Allah? Okey, kita ada cara untuk mengenal Allah. Sama ada melalui Al-Asma'ul Husna atau melalui tafsir Al-Quran. Termasuk tafsir Al-Kahfi. Mengenal Allah nomor 1.
Iman takkan sempurna bila tidak ada 3 knowledge. Pertama, ma'rifatullah, kenal Allah, knowledge tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, knowledge tentang Nabi Muhammad beserta hadis-hadisnya. Yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, knowledge kita tentang selok-belok agama. Iman tak akan sempurna bila tidak memiliki 3 knowledge. InsyaAllah melalui majlis-majlis ilmu, walaupun secara maya ini boleh memberi kita kepada kefahaman. Alhamdulillah, setiap hari Ustaz mendapat tawaran untuk jamaah add nama mereka di dalam grup supaya dapat ikuti. Pagi ini saja 5 orang minta, dan ada yang mengatakan kami suka Ustaz dengan cara Ustaz menyampaikan, kami yakin, alhamdulillah. Itu cara untuk memelihara iman. Okey, cara kedua, supaya iman ini terjaga, jangan dekati orang yang terlalu keduniaan dan lalai mengingati kami karena mereka terlalu ikut hawa nafsu. Ini bukan bermakna larangan mengikuti orang-orang yang terlalu keduniaan saja, termasuk mengikuti guru-guru agama yang hanya bercakap berdasarkan hawa nafsu, yang bercakap hanya berdasarkan apa kata tuan guru, tanpa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang aku paling takut menimpa umatku akhir zaman adalah munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ada berapa banyak hari ini orang-orang yang mengajar pakai balun saja, dengan akal saja. Itu pun dapat kita kategori sebagai orang yang ikut hawa nafsu. Ta'assub, tidak menentu. Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Pergi Gunung Jerai, lalu azan. Yang buat itu bukan sembarang orang. Satu ayat Quran dan hadis Nabi pun tak pernah sebut. Itu semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengajar agama memang, tapi ikut hawa nafsu. Kesalahan bukan hanya orang tersebut. Kesalahan juga adalah orang awam yang jadi followers karena kekurangan ilmu Quran dan Sunnah. Roh boleh berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Dari mana ini semua? Padahal Quran menyebut, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu tentang roh. Jawab, Muhammad, roh urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab Allah tidak beri kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ini belum lagi kalau kita lihat fahaman Hindu, reincarnation, reinkarnasi. Inkarnasi itu roh boleh berpindah-pindah itu. Itu fahaman Hindu. Ini akibat mengajar tidak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu sebabnya poin yang ketiga, untuk melindungi iman, kita kena yakin
kebenaran hanya datang daripada Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Yang datang daripada Allah itu Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Rasul itu namanya hadis. Itu saja cara supaya kita selamat. Kita punya iman. Ingat, iman adalah nikmat nomor satu. Nikmat pertama, nikmat utama yang dipanggil dengan nikmatul iman. Tanpa iman, manusia lebih teruk dari binatang. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 12 surat Muhammad. Orang-orang kafir itu, mereka berseronok-seronok dan enjoy serta makan minum sama betul seperti enjoy dan makan minumnya binatang. Fannaru maswal lahum, tempat mereka adalah neraka. Okey, kita padakan sampai di situ dulu tentang solusi mengatasi fitnah iman. Dekati senantiasa orang-orang yang beribadat kepada Allah dengan cara yang betul. Yang kedua, jangan terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang terlalu keduniaan, yang selalu ikut hawa nafsu, termasuk penceramah-penceramah yang tidak membawa ayat-ayat Quran dan hadis Nabi dalam ceramahnya, semata-mata akal, semata-mata kata tuan guru, no. Dan yang ketiga, kena yakin bahwa kebenaran itu segala yang datang dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan demikian, kita akan terhindar daripada kesesatan. Okey, kita berpindah kepada fitnah yang kedua. Fitnatul mal, fitnah harta. Fitnah tentang harta ini, minggu lalu kita telah jelaskan ada dua adik-beradik, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya ini diberi oleh Allah kebun yang luas. Dua kebun yang luas. Sangat subur. Tapi sayangnya, dia kafir. Dia tidak percaya kepada Allah, juga tidak percaya pada hari akhirat. Adiknya hidupnya miskin, tapi beriman. Adiknya memberi nasihat, abang, jangan macam itu. Ini nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Di akhirat nanti kita akan ditanya oleh Allah terhadap nikmat yang Allah telah berikan ini. Abangnya jawab, abangnya yang kafir, tidak. Kiamat tidak akan terjadi. Kalaupun kiamat terjadi, karena aku di sini hidup mewah, kaya, jika dibangkitkan betul-betul ada, aku di sana nanti akan lebih mulia lagi daripada di dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri solusi. Macam mana supaya kita tidak dipengaruhi oleh fitnah harta. Allah Subhanahu wa taala sebut solusinya yaitu pada ayat 45 dan 46 dari surat Al-Kahfi. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kita terjemahkan dulu. Berilah perumpamaan, hai Muhammad, kepada mereka atau kepada manusia. Kehidupan dunia ini adalah bagaikan air hujan yang turun dari langit. Maka menjadi suburlah karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi.
Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian solusi yang kedua, firman Allah, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu dia solusi. Orang yang banyak harta bukan bermakna mereka orang yang mulia di sisi Allah secara automatically karena kekayaan. No. Apalagi beranggapan dengan harta tersebut dia boleh hidup lama dan kekal di dunia ini. Salah. Kita dah jelaskan semalam dalam surat Humazah. Kecelakaan besarlah terhadap orang yang mengumpat dan mencela, yang senantiasa mengumpulkan harta siang dan malam, kumpul harta, dan dia menyangka bahwa hartanya dapat membuat dia jadi kekal berada di atas muka bumi. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Jangan terlalu silau lihat orang kaya. Apalagi kekayaannya hasil daripada tidak halal. Rasuah. Walau duit berbilion-bilion. Jangan hijau mata melihat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat pada duitmu. Berpuas hatilah dengan apa yang Allah telah bagi. Walaupun hidung tak mancung, walaupun tidak handsome, walaupun tidak banyak duit. Jangan frus. Sebab Allah tidak tengok itu semua. Lalu Nabi sebut, "Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Hati maknanya iman. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ibadat pada Allah. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan sama manusia. Malah baik dengan binatang. Memiliki akhlak yang mulia. Itu yang Allah tengok. Ukuran kemuliaan manusia, ukuran kemuliaan manusia bukan pada duit, bukan pada rupa. Bapak-bapak yang handsome, jangan terlalu bangga dengan kehandsomannya. Wanita-wanita yang cantik jelita, jangan terlalu terpedaya dengan kejelitaannya. Sebab semua itu Allah tak tengok. Ya, Allah tengok itu awak punya iman, hati. Awak punya amal saleh. Ini maksudnya. Kehidupan dunia bagaikan pohon yang subur jika disiram dengan air.
Tapi apakah pohon yang subur itu akan terus subur dan menghijau? No. Yang kedua, pohon yang subur hanya pada permulaan sahaja, tetapi akan hancur jika tiba masanya. Allah umpamakan manusia seperti pokok. Lahir sebagai baby, comel, cantik, sehat. Umur 7 tahun, umur 12 tahun, umur 25 tahun makin kuat, makin kuat. 30, 40, masuk 50, 60, dah mula uzur. Lutut dah mula sakit. Pipi dah mula keriput. Janggut yang dulunya cantik, hitam, sekarang putih. Mata yang dulunya terang, sekarang dah mula kabur. 70, 75, 80 tombang. Pokok tombang. Maksudnya insan itu akan mati. Allahu Akbar. Cantiknya perumpamaan dari Allah. Manusia tahu banyak bagaikan pohon. Yang ketika bertunas nampak cantik hijau. Membesar, membesar, membesar. Tiba masanya, dia akan tombang. Daunnya akan menguning. Begitulah keadaan manusia. Apa yang tak dibanggakan sangat. Yang ketiga, harta dan anak-anak bagaikan perhiasan yang bersifat sementara dan tidak kekal. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Apa tabiat perhiasan? Kekalkah? Atau sementara? Seseorang pakai makeup, pakai gencu, pakai sunblock, pakai shadow, pakai celak. Memang sepintas selalu nampaknya cantik, jelita. Coba kena hujan, bedaknya jatuh, shadownya jatuh, nampak asli. Itu maksudnya harta dan anak-anak hanya perhiasan yang bersifat sementara. Lalu apa kata Allah? Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik. Yang kekal lagi saleh, itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan harapan, yaitu segala amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummu Hani, sepupunya, "Ya Rasulullah, aku ini sudah paralyzed, tidak kuat lagi beramal seperti dulu. Salat pun duduk, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Dalam keadaan aku paralyzed ini, apa yang baik untuk aku selalu sebut?" Kata Nabi, "Ummu Hani, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah." 5 rangkap zikir ini sangat besar ganjarannya. Itu sebabnya adalah satu riwayat mengatakan ketika Nabi ditanya apa itu al-baqiyatus salihat, yang kekal lagi saleh itu, Nabi jawab 5 jenis zikir itu. Sehingga kata para ulama tafsir, 5 jenis zikir itu kedudukannya betul-betul setelah tilawah Al-Quran. Membaca Quran memang itu nomor 1. Tapi setelah itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Itu yang diajar oleh Nabi. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ada kunci syurga. La ilaha illallah. Nabi tak pernah ajar ho ho ho, ha ha ha, hi hi hi. Yang hari ini diajar oleh setengah ustaz dengan tarikat Naqsyabandiyahnya. Orang macam itukah yang mau diikut? Rasulullah cakap lain, dia cakap lain. Buang masa saja dengar ceramah-ceramah seperti itu. Pastikan yang kita amalkan itu baru namanya amal saleh. Pertama syaratnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ikut panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berpindah ke fitnah yang ketiga. Solusi fitnah pengetahuan. Solusi fitnah ilmu. Kita dah sebutkan minggu lalu. Nabi Musa alaihi salatu wasalam pernah declare bahwa dialah orang yang paling alim di atas muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa sambil mengatakan, ada lagi orang yang lebih alim dari kamu, wahai Musa. Nabi Musa dengan rendah diri, Nabi Musa dengan rendah hati mohon pada Allah, ya Rabb, tolong tunjukkan kepadaku di mana aku boleh menemui manusia itu yang engkau katakan dia lebih banyak ilmu daripada aku, supaya aku boleh belajar dari dia. Itu namanya fitnah ilmu. Allah jawab, berjalanlah kamu di pertemuan. Berjalanlah kamu menyusur pantai. Di pertemuan dua lautan kamu akan jumpa manusia itu. Dia lebih alim dari kamu. Lalu apa dia solusi yang Allah telah bagi dalam surat Al-Kahfi untuk mengatasi fitnah ilmu? Ini dia. Allah sebut pada ayat 69-70. Ini solusi. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la u'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Terjemahan. Musa berkata, insya-Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Begitu kata Musa kepada Khidir. Karena setelah Khidir ditemui di pertemuan dua lautan, itu setelah kita ceritakan dengan panjang lebar minggu lalu. Lalu Musa pun mengadukan atau mengajukan harapannya, boleh tak aku ikut kamu, wahai Khidir, supaya engkau boleh ajar aku sesuatu ilmu yang aku tak tahu? Khidir beri syarat. Boleh ikut aku akan ajar kamu, tapi dengan syarat, kamu jangan tanya apa yang aku lakukan, sehingga aku ceritakan kepadamu mengapa aku berbuat begitu. Tapi sayangnya Nabi Musa tidak sabar. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Sebagaimana pada ayat berikut. Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Apa pengajaran yang dapat diambil Pak Ustaz dari solusi ini? Ini dia pengajaran ayat.
Sifat sabar sangat berguna dalam proses menuntut ilmu. Sabar kunci kejayaan. Sabar mendengar dengan tekun. Kuliah online. Sabar. Kalau tak sabar dah lama dah belah. Boleh buat kerja sambil menggosok, sambil memasak, sambil lipat baju, sambil menidurkan cucu. Boleh dengar, tapi fokus. Sabar kunci kejayaan. Islam memperkenalkan sabar ada 3 jenis. Oleh sebab itu adalah salah kalau sabar itu hanya diartikan sabar terhadap takdir Allah. Anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal, anak sakit, anak koma, COVID-19. Betul, itu sabar juga. Tapi itu sabar yang paling rendah. Ada 2 jenis sabar yang lebih tinggi. Sabar melaksanakan perintah Allah. Begitu kedengaran azan, cepat-cepat ambil uduk, pergi ke masjid, atau salat di rumah, kalau wanita. Hanya orang yang tidak sabar, dengar azan macam begitu berlalu. Kadang-kadang salat pada akhir waktu, kadang-kadang tak salat. Itu orang tak sabar. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Walaupun ada peluang untuk mencuri, walaupun ada peluang untuk rasuah, tapi dia tahan. Sebab sabar maknanya menahan. Hanya orang sabar saja yang boleh bangun jam 4:30, jam 5, jam 4 untuk tahajud, witir. Itu maknanya sabar dalam melaksanakan perintah. Termasuk sabar mendengar kuliah. Kuliah-kuliah yang ingin menyelamatkan akidah dan ibadat kita, kita sabar. Itu sabar melaksanakan perintah. Sabar menjauhi larangan. Diajak kawan untuk ke karaoke, ke night club, berzina, berjudi, minum arak. Lalu kita tak mau. Kita tahan diri. Itu sabar menjauhi larangan. Yang terakhir sekali, sabar terhadap musibah atau ujian Allah yang menyayat hati. Anak meninggal, cucu meninggal, suami, isteri meninggal, dan lain-lain. Jangan batasi sabar hanya terhadap takdir. Rupanya sabar yang paling utama, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Hadirin dan hadirat, yang kedua, solusi untuk mengatasi fitnah ilmu, murid hendaklah ada sifat tawaduk. Tawaduk maknanya rendah diri. Atau lebih tepat, rendah hati. Ustaz ditanya oleh salah seorang pendengar dari Indonesia, Pak Ustaz, jangan gunakan istilah rendah diri. Rendah diri itu kalau di Indonesia membawa makna minder. Apa ya minder? Tidak yakin diri. Tidak percaya diri. Tapi gunakanlah istilah rendah hati. Itu makna tawaduk. Lalu Ustaz jawab, betul, Ustaz tahu. Tapi di Malaysia, tawaduk
selalu diartikan dengan rendah diri. Rendah diri bukan bermakna kita tak percaya diri, iaitu merendah diri, tidak sombong. Macam gitulah lebih kurang perbezaan sedikit bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Okey. Rendah diri boleh, kalau di Malaysia rendah hati lagi tepat. Murid hendaklah senantiasa bersifat tawaduk, rendah diri atau rendah hati terhadap gurunya seperti Nabi Musa. Derajat Nabi Musa itu tinggi berbanding Nabi Khidir. Nabi Musa bukan saja nabi, beliau juga rasul. Bukan setakat rasul, tapi termasuk top 5 rasul. 5 rasul utama yang bergelar ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Khidir, para ulama mempertikaikan apakah beliau itu wali Allah atau nabi Allah. Walaupun majoriti berpendapat beliau adalah nabi Allah sebab beliau terima wahyu. Yang pasti beliau bukan rasul sebab rasul mempunyai umat. Demikian perbandingan kedudukan Nabi Musa begitu tinggi bila dibandingkan dengan Nabi Khidir. Namun demikian, Nabi Musa tidak sombong dengan kedudukannya. Beliau bersedia menuntut ilmu. Itu sebabnya yang mendengar ini ada profesor, ada doktor, ada Puan Sri, ada Datin Sri, ada Tun. Silakan ambil ilmu. Walaupun yang bercakap ini tidak ada apa-apa. Sebab ilmu tak kira dari mana. Yang penting yang disampaikan itu kebenaran. Sifat rendah diri atau rendah hati itu di antara cara untuk mengatasi fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Dan yang terakhir, untuk mengatasi fitnah ilmu, ilmuwan disuruh agar jangan sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jangan. Banyak macam mana pun ilmu yang kamu miliki, itu hanya sedikit yang datang atau yang kamu diberi oleh Allah. Sesuai dengan ayat 185 dari surat Al-Isra. Maaf, ayat 85 dari surat Al-Isra. Bukan 185, tapi ayat 85 dari surat Al-Isra. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Okey. Sekarang kita masuk ke bahagian yang terakhir, yaitu solusi untuk mengatasi fitnah kekuasaan. Berapa banyak orang yang diberi oleh Allah kekuasaan yang salah gunakan kuasa. Kita dah ceritakan minggu lalu. Zulkarnain, orang yang telah diberi oleh Allah kekuasaan yang luar biasa. Boleh pergi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Sebab dalam Islam ada 4 penguasa yang menguasai dunia. 4 orang. Yang 2 beriman dan 2 lagi kafir. Yang 2 beriman itu pertama Sulaiman, Nabi Sulaiman yang kita ceritakan pagi tadi. Boleh memahami bahasa binatang. Yang dapat mendengar suara binatang walaupun halus. Kata-kata semut sesama mereka. Beliau beriman, beliau rasul, beliau nabi.
Yang kedua yang juga beriman yaitu Zulkarnain. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi. Nah, dua lagi yang kafir ni. Pertama Namrud yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim, yang campak Ibrahim dalam api, yang mati hanya karena seekor nyamuk. Itu sebabnya Namrud dipanggil juga dengan sahibun nari wal ba'udah, yaitu yang empunya api dan nyamuk. Yang punya api maknanya dia campak Nabi Ibrahim ke dalam api, dan dia mati karena seekor nyamuk masuk ke dalam hidung. Allah hendak nampakkan kekuasaan Allah. Padahal dia pernah memerintah, kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, Namrud memerintah 500 tahun. Bukan 5 penggal. Kalaulah setiap penggal pemerintahan itu 5 tahun, 5 penggal baru 25 tahun. Baru 25 tahun, 5 kali 5. Macam mana kalau ada orang yang memerintah 500 tahun, betul tak itu bermakna 100 penggal dia memerintah? Tapi sombong. Manusia kadang-kadang memerintah baru 3 penggal saja dah sombong. Itu sebabnya ada syarat-syarat tertentu. Oleh sesetengah negara, memerintah tak boleh lebih daripada 2 penggal atau 3 penggal. Karena biasanya bila makin berkuasa, dia akan jadi sombong. Baik. Mana ayat yang menyatakan solusi tentang fitnah kekuasaan, Pak Ustaz? Ini dia. Ayat 103 dan 104 dari surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita terjemahkan dulu. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Allah tanya. Mau tak kamu sekalian aku beri tahu kepada kamu orang yang paling rugi perbuatannya? Lalu Allah sendiri jawab. Ini namanya Quran, tafsir Quran. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka menyangka mereka telah berbuat baik, tapi sebenarnya mereka telah rugi. Serugi-ruginya. Apa pengajaran yang dapat diambil untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang telah berkuasa? Pertama, para penguasa hendaklah memiliki hati yang ikhlas karena Allah. Dia hendaklah memandang kekuasaan itu sebagai amanah daripada Allah, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Itu sebabnya orang yang beriman, mereka tidak gila kuasa. Sebagaimana kita lihat, sesetengah individu terkejar-kejar untuk jadi penguasa, walaupun dengan cara yang tidak diredai oleh Allah. Politik uang, tabur uang, asal pilih saya. Niatnya dah tak ikhlas. Hendaklah memiliki hati yang ikhlas. Dia mesti ingat sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin
dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah bagaimana cara dia memimpin. Bagaimana sikapnya terhadap orang ramai, rakyatnya. Apakah rakyat dibela atau justru makan duit rakyat? Semua Allah akan tanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita barangkali pemimpin dalam rumah tangga sebagai suami. Ibu pula pemimpin bagi anak-anaknya karena dia yang didik dan bimbing. Semua orang adalah pemimpin. Dan pemimpin dalam satu negara, dia akan ditanya di akhirat nanti, sampai di mana amanahnya kamu dalam memimpin. Solusi berikutnya, kesimpulan dari ayat, mereka mesti melihat kekuasaan itu sebagai amanah Allah yang wajib dijaga. Yes. Kuasa itu adalah amanah yang wajib dijaga. Nah, yang terakhir, solusi untuk mengatasi fitnah kepimpinan atau kekuasaan, penguasa hendaklah senantiasa ingat hari pembalasan. Bahwa mereka pasti akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang dipercayakan ke atasnya. Bukan boleh buat suka-suka hati. No. Hadirin dan hadirat, ini dulu pelajaran untuk sesi pertama, yaitu kupasan tentang solusi setiap fitnah. Fitnah iman, ini solusinya. Ayat sekian. Fitnah harta, ini solusinya. Ayat sekian. Fitnah ilmu, ini solusinya. Ayat-ayat sekian. Dan fitnah sulta, fitnah kekuasaan, ini solusinya. Ayat 103 dan 104. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru mukaddimah. Pertemuan yang akan datang kita mula tafsirkan bahagian demi bahagian dari surat Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan tafsirkan dari ayat 1 hingga ayat 8. Di bawah tajuk kecaman Al-Quran terhadap anggapan Tuhan mempunyai anak. Nah, dia membahas tentang lam yalid walam yulad. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, menjawab beberapa soalan jamaah yang sampai kepada Ustaz. Pak Ustaz, ini satu pertanyaan yang cukup menarik. Saya ada satu soalan yang mungkin Ustaz boleh beri pencerahan, yaitu tentang majlis keagamaan orang-orang Jepun yang beragama Buddha. Upacara ini diadakan setahun sekali untuk meraihkan roh-roh mereka yang telah mati melalui tarian dan zikir-zikir tertentu. Ia upacara terbuka kepada orang awam dan ada juga orang Melayu Muslim yang turut meraihkannya. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pencerahan. Hadirin dan hadirat, upacara kebudayaan Jepun tersebut yang beragama Buddha
yang meraihkan roh-roh orang yang sudah mati dipanggil dengan istilah bon odori. Bon odori. Kita baru sebut berdasarkan ayat 85 Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, wahai Muhammad. Jawablah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Sebab kamu tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit sekali. Oleh sebab itu, sebagaimana ada ustaz kita yang memperkatakan tentang roh boleh berpindah-pindah, itu telah mendapat teguran daripada pihak Jabatan Agama, Menteri Agama, beberapa orang mufti. Ini belum lagi dikaitkan tentang reincarnation, reinkarnasi. Roh balik lagi. Itu sebenarnya fahaman Hindu, bukan fahaman Islam. Nah, bon odori ini, walaupun itu kebudayaan orang-orang Jepun, tapi ada unsur agama di situ. Keyakinan, kepercayaan, meraihkan roh-roh orang yang sudah mati. Cuma mereka panggil dengan istilah bon odori. Sesuai dengan apa yang Ustaz baca. Sama ada komen dari Menteri Agama Malaysia hari ini bahwa di dalamnya ada unsur syirik dan memperingatkan orang ramai supaya jangan terlibat. Begitu juga JAKIM telah membuat kenyataan bahwa di dalam bon odori itu ada unsur syirik. Mufti Pulau Pinang juga mengatakan bon odori ada unsur syirik. Dan ada pula sesetengah negeri mengizinkan ia dilakukan. Disertai oleh orang-orang Islam, dan jangan persalahkan mereka. Ustaz hanya ingin memberi panduan segala unsur-unsur yang ada sifatnya keagamaan dan bercanggah, dia boleh membawa kepada rosaknya iman. Rosaknya iman. Bila rosak iman, boleh mengakibatkan amal-amal saleh kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat ayat 65 atau 63 dari surat Az-Zumar. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila kamu terlibat dengan syirik, maka hancurlah seluruh amalan kamu. Dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Allah yang cakap, bukan ustaz yang cakap. Bon odori ada unsur syirik. Jangan terlibat. Dan jangan ambil atau ikut serta dalam upacara tersebut. Sebab bila kita belajar akidah, sebagaimana yang Ustaz sebutkan pagi tadi,
untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah, penafian hendaklah didahulukan daripada isbat. Apa maksudnya, Pak Ustaz? La ilaha illallah ada dua rukun. La ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama namanya nafi, menidakkan. Sebab kalimat tauhid la ilaha illallah, betul tak diawali dengan la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, itu nafi. Illallah itu rukun yang kedua, isbat. Kita sabitkan hanya Allah yang berhak disembah. Kita jangan hanya tahu rukun salat, puasa, zakat, haji. Malah yang lebih utama daripada itu, kita juga perlu tahu rukun dua kalimah syahadat. Rukun la ilaha illallah, rukun Muhammadur Rasulullah yang kurang dipelajari oleh masyarakat Nusantara. Karena mereka bila belajar ibadat tidak diawali dengan akidah. Itu bercanggah dengan prinsip rukun Islam. Bukankah rukun Islam itu dua kalimah syahadat dahulu, baru salat, puasa, zakat, haji? La ilaha illallah barulah berperanan sebagai kunci syurga. Kita hendaklah nafikan dahulu, tiada Tuhan yang berhak disembah. Itu makna la ilaha, baru illallah, melainkan Allah. Itu sebabnya kata Nabi, di antara 5 zikir utama tadi, mengapa subhanallah dulu, baru walhamdulillah? Subhanallah ini mengandung penafian. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi pagi di dalam kuliah subuh. Mengapa Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Allah tidak serupa dengan satu apapun juga. Itu penafian. Sama dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baru Allah isbatkan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu kemudian. Penafian dahulu. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Sama dengan prinsip la ilaha lebih dahulu, baru illallah. Penafian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu sebabnya mengapa subhanallah baru alhamdulillah, prinsipnya sama. Subhanallah, maha suci Allah dari segala yang tidak layak baginya. Walhamdulillah, baru isbat, segala puji milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah, sama dengan kedudukan laisa kamitslihi syai', sama dengan kedudukan la ilaha, itu kedudukan subhanallah. Baru walhamdulillah, kedudukannya sama dengan illallah, sama kedudukannya wa huwas samiul basir. Maksudnya tidak cukup kalau kita hanya mengaku Allah Tuhan kita, jika in the same time kita juga mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Tak boleh. Itu sebabnya penafian mesti dahulu. Penafian mesti dahulu. Oleh sebab itu, upacara Jepun tadi, yang dipanggil dengan Bon Odori, upacara untuk meraihkan roh-roh
orang-orang yang sudah mati dulu-dulu. Menurut pandangan orang-orang Buddha, perlu dilakukan setiap tahun. Kita pula join, rosak iman kita. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia masuk kaum itu. Tak semena-mena kita jadi busa kalau kita terlibat atau setuju dengan upacara tersebut, bon odori. Kita mesti menafikan itu tak betul. Kalau kita sokong, maknanya hancur iman kita. Ustaz kira ini dulu jawaban Ustaz. Kalau ada soalan-soalan, kita akan tangguh esok insya-Allah. Kita tangguh esok insya-Allah. Sebab waktu yang kurang mengizinkan. Sedangkan penjelasan tentang bon odori tadi, itu sangat mustahab. Sebab dia ada kaitannya dengan akidah atau iman seseorang. Lalu kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, dengan mempelajari solusi terhadap 4 fitnah yang kami pelajari pada pagi ini. Solusi menghadapi fitnah iman. Solusi menghadapi fitnah harta. Solusi menghadapi fitnah ilmu. Solusi menghadapi fitnah kekuasaan. Membuat jelas dan terang bagi kami apa yang patut kami lakukan bila berhadapan dengan fitnah tersebut masing-masing. Sebab kami tahu semua pedoman yang datang daripadamu, yang disampaikan oleh baginda kepada kami, itulah yang paling benar. Hanya dengan cara demikian kami boleh terhindar daripada kesesatan. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat menyempurnakan ibadat kami kepadamu. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan terimalah semua amal saleh kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.